Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi dengan Ibu Rosdiana. Gimana kabarnya adik-adik hari ini? Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat. Tetap semangat untuk pembelajaran pagi hari ini. Semangat dong ya. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Ya, jangan lupa adik-adik untuk absensi terlebih dahulu di grup WhatsApp ya. Dan siapkan catatan kalian masing-masing. Kita akan belajar mengenai subbab apa sih? Ya, kita akan belajar mengenai kunci determinasi dan kladogram klasifikasi. Ya, Bu, apa sih pentingnya kita belajar mengenai kunci determinasi dan kladogram klasifikasi? Ya, begini adik-adik, pentingnya kita belajar mengenai kunci determinasi dan kladogram klasifikasi yaitu di mana kita mempelajari kunci determinasi untuk mengetahui dan mengenali suatu organisme dan pengelompokannya ke dalam takson makhluk hidup. Sedangkan pentingnya mempelajari kladogram yaitu dengan adanya kladogram dapat mempermudah kita untuk mengetahui hubungan kekerabatan dan interaksi antar spesies makhluk hidup, seperti itu. Jadi, penting sekali kita mempelajari mengenai kunci determinasi dan kladogram di subbab pertemuan hari ini. Jadi, tolong adik-adik benar-benar memperhatikan mengenai materi hari ini ya. Sebelum mulai ke pembelajaran, Ibu akan membagi kalian ke dalam 6 kelompok. Berhubung di sini ada 30 siswa, jadi tiap kelompok ada 5 anggota. Urut absen saja 1-5 dan seterusnya. Ya, pada masing-masing anggota kelompok, silahkan kalian mencermati PowerPoint dan video yang akan Ibu tampilkan setelah ini karena PowerPoint dan video yang akan Ibu tampilkan sangat membantu kalian dalam pengerjaan tugas yang nantinya akan Ibu berikan. Ya, langsung saja kita masuk ke materi. Materinya sebagai berikut. Kunci determinasi. Apa itu kunci determinasi? Dalam proses pengklasifikasian makhluk hidup, perlu adanya proses identifikasi. Identifikasi adalah cara yang dilakukan untuk mengetahui identitas dari suatu jenis makhluk hidup. Ada beberapa metode yang dapat dilakukan untuk identifikasi. Salah satunya adalah kunci determinasi. Lalu, apa pengertian dari kunci determinasi itu sendiri? Ya, kunci determinasi merupakan cara atau langkah untuk mengenali organisme dan pengelompokannya pada takson makhluk hidup. Cara membuat kunci determinasi. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui untuk membuat kunci determinasi. Yang pertama, kunci harus dikotom atau berlawanan. Yang kedua, deskripsi karakter dengan istilah umum. Dan yang ketiga, ciri yang dimasukkan mudah untuk diamati. Dan yang keempat, menggunakan kalimat yang sesingkat mungkin. Dan yang kelima, setiap kuplet harus diberi nomor. Cara membuat kunci determinasi. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui untuk membuat kunci determinasi. Yang pertama, dengan mengamati ciri atau karakteristik yang ingin kita ketahui. Selanjutnya, mencocokkan hasil pengamatan dengan kunci determinasi yang memuat ciri atau karakteristik dari spesies tersebut. Berikutnya, menentukan nama atau kelompok dari spesies dan menuliskan rumus determinasinya. Contoh pembuatan kunci determinasi. Hewan berikut adalah hewan yang ingin kita ketahui kunci determinasinya.
Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengamati ciri karakteristik yang ada pada hewan di bawah ini. Ya, dari hewan ini dapat diketahui ciri atau karakteristiknya yaitu homoiotherm, habitat di darat, dan memiliki bulu. Setelah ciri diketahui, cocokkan dengan kunci determinasi dari satu nomor dilanjutkan ke nomor berikutnya sampai ditemukan nama atau kelompok spesies. Membaca kunci determinasi. Membaca kunci determinasi berdasarkan ciri atau karakteristik dari hewan yang diamati. Setelah kita mendapatkan ciri atau karakteristik dari hewan yang diamati, kita dapat membaca kunci determinasi dari nomor 1 menuju nomor 2 dan dilanjutkan ke nomor selanjutnya sampai ketemu pada kelompok takson yang kita cari. Dari hewan tadi, setelah dibaca kunci determinasinya, diperoleh bahwa kunci determinasinya yaitu 1A, 2A, 3A, dan 4B, kelas Aves. Ya, setelah kita membahas mengenai kunci determinasi, sekarang kita masuk ke pembahasan kedua mengenai kladogram. Apa pengertian dari kladogram itu sendiri? Kladogram atau kladistik dendrogram adalah suatu diagram percabangan yang dianggap mewakili hubungan kekerabatan di antara organisme atau komponen yang dikelompokkan. Berikut adalah gambar dari kladogram. Selanjutnya adalah manfaat kladogram. Seperti yang tadi dijelaskan di awal pembelajaran bahwa pentingnya mempelajari atau membuat kladogram yaitu dengan adanya kladogram, hubungan kekerabatan dan interaksi antar spesies makhluk hidup menjadi lebih mudah diketahui satu dengan lainnya. Cara membuat kladogram yaitu 1. Menyusun deskripsi taksonomik, kedua membuat tabel karakter, ketiga membuat diagram Venn, dan keempat menyusun kladogram. Setelah menyusun deskripsi taksonomik yang berupa ciri morfologi dari umum sampai dengan ciri khusus dari spesies, dilanjutkan dengan membuat tabel karakter seperti gambar di bawah ini. Beri tanda positif pada tabel yang sesuai dengan karakter yang dijumpai. Setelah membuat tabel dilanjutkan dengan membuat diagram Venn, dimulai dari karakter yang dimiliki secara umum menuju karakter khusus. Berikut adalah contoh membuat kladogram. Ya, akan ditampilkan beberapa spesies yang akan kita cari kekerabatannya, di antaranya yaitu ikan, kucing, kuda, dan sapi. Setelah melihat deskripsi taksonomik dari beberapa spesies ini, kita masukkan ke dalam tabel. Karakter yang ditemukan seperti bertulang belakang, berparu-paru, memamah biak, dan bertanduk. Spesies yang memiliki ciri karakter tersebut kita beri tanda positif seperti pada gambar berikut.
Kemudian, setelah deskripsi taksonomik telah dibuat, dilanjutkan dengan membuat tabel diagram Venn sesuai dengan tabel deskripsi taksonomik. Pada bagian terluar dari diagram Venn, kita isi dengan deskripsi karakter yang dimiliki oleh seluruh spesies atau secara umum menuju ke karakter khusus seperti pada gambar berikut. Kemudian menyusun kladogram seperti gambar di bawah ini. Buat garis tegak lurus, kemudian pada bagian ujung garis, kita isi dengan deskripsi karakter yang umum atau dimiliki seluruh spesies. Kemudian garis tegak menunjukkan spesies yang memiliki karakter tersebut. Semakin ke kanan, maka kekerabatan antara satu spesies dengan spesies lainnya akan semakin dekat. Ya, dapat dilihat di sini bahwa kekerabatan antara kuda dan sapi sangat dekat. Ya, gimana adik-adik semuanya sudah mencermati mengenai penjelasan yang telah Ibu berikan? Sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian berupa LKPD, lembar kerja peserta didik, di mana LKPD-nya sebagai berikut. Ya, ini adalah tampilan lembar kerja peserta didik yang akan Ibu berikan sebagai tugas kelompok. Tolong didiskusikan dan dikerjakan secara berkelompok, bisa melalui WhatsApp group atau sejenisnya. Yang nantinya tugas ini akan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok secara daring. Lembar soal ini sudah Ibu share di WhatsApp group, bisa diunduh dan sudah bisa mulai didiskusikan dan dikerjakan secara berkelompok. LKPD yang telah Ibu berikan, silahkan kalian kerjakan dengan sumber manapun, sumber buku lain, internet, atau lainnya, boleh, tidak harus sekedar dari penjelasan Ibu. Ya, kesimpulan pada pertemuan kali ini yaitu untuk kunci determinasi membantu kita dalam mengidentifikasi atau mengetahui identitas suatu makhluk hidup melalui karakteristik atau ciri-ciri dari spesies tersebut hingga ketemu takson yang kita cari, seperti itu. Ya, catatannya untuk kladogram, jadi ujung itu menunjukkan karakter, di mana karakter itu ditulis dari kiri ke kanan, dari umum ke khusus, dan garis tegak lurus ke atas menunjukkan spesies, dan semakin ke kanan spesies itu, maka kekerabatannya semakin dekat, seperti itu. Ya, sepertinya sekian untuk pembelajaran pada pertemuan hari ini. Tetap jaga semangat kalian untuk mengikuti pembelajaran. Dan yang paling penting, tetap jaga kesehatan dan taati protokol kesehatan. Ibu tutup dengan doa terlebih dahulu, berdoa, dipersilahkan. Selesai. Ya, tetap belajar di rumah dan jangan lupa untuk membaca bab-bab untuk pertemuan selanjutnya. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.